kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puting beliung memorak-porandakan 3 kecamatan di Maros. Seorang PNS diduga tipu petani ratusan juta dengan modus jual beli sapi. Tangan balita berusia 3 tahun tersangkut mesin penggiling daging yang sedang beroperasi. Kita ke informasi pertama, puting beliung memorak-porandakan 3 kecamatan di Maros. Akibatnya puluhan rumah rusak dan beberapa pohon tumbang. Tiga kecamatan di Maros diterjang puting beliung disertai hujan deras. Salah satunya di Desa Tenri Gangkai, Kecamatan Mandai, Maros. Puting beliung menyapu atap rumah. Kencangnya angin juga menyebabkan pohon tumbang. Beberapa di antaranya bahkan menimpa rumah. Tak hanya atap, dinding rumah juga jadi korban keganasan puting beliung. Atap kantor KPU Maros, pohon di halaman Sekretariat Kuartir Cabang Pramuka Maros juga terdampak puting beliung. Pemerintah desa langsung koordinasi dan meminta bantuan dengan pihak terkait termasuk petugas PLN. Menurut data sementara, sebanyak 10 rumah rusak berat dan ringan. 3 kecamatan yang terdampak yaitu Kecamatan Mandai, Kecamatan Tandralidi, dan Kecamatan Turikale. Jam setengah 3 itu ada 5 rumah yang kena angin. Di Dusun Padelo ada 4, di Sumekaraing 1. Tumbang. Parah Pak? Yang parah ini Padelo ini, sama Karaing ini yang parah ini. Kalau Padelo pindah sengnya terangkat, bawa angin keluar. Rumahnya hancur, lantai 2 dari seng, rubuh semua. Yang di Karaing, bom besar yang tumbang menerpa rumah 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama warga gotong royong membersihkan material pohon tumbang yang menutup jalan. BPBD dan Dinas Sosial masih mendata jumlah warga yang terdampak serta kerugian material. Petugas gabungan disiagakan di sejumlah titik rawan bencana sebagai bentuk antisipasi. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Ya, jangan coba-coba berkendara saat mengantuk kalau tidak mau mengalami kecelakaan seperti yang terjadi di Pangkep. Gara-gara mengantuk, sopir minibus tabrak sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan. Pemilik sepeda motor selamat, tetapi kendaraannya ringsek. Bagian depan minibus ringsek karena menabrak sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan Andi Mauraga, Kecamatan Pangkajene, Pangkep. Sepeda motor yang ditabrak malah tak berbentuk, ringsek parah. Sebelum kecelakaan, pemilik motor bernama Ayu memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Belum ada 1 menit, tiba-tiba motornya ditabrak minibus yang dikemudikan saat laju mobil terhenti setelah menabrak pohon. Untungnya pemilik motor sudah turun dari kendaraan sehingga tidak ada korban jiwa. Diduga pengemudi minibus tidak konsentrasi saat menyetir hingga menyebabkan laju kendaraan tidak terkendali. Pulang sekolah, Tapi kita jualan di sini, Bu. iya. Terus? Pas sampai turun mau makan, Ya, kena turun. baru langsung ditabrak. Iya ada, kita dengar suara letusan ban memang. Nggak tahu, tiba-tiba langsung. Tiba-tiba juga. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mapores Pangkep untuk kepentingan penyelidikan. Kecelakaan akibat kelalaian bisa terjadi kapan saja. Ada baiknya jika lelah atau mengantuk, jangan mengemudi kendaraan. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Ya, seorang pegawai negeri sipil asal Sulawesi Barat diduga tipu petani hingga korban rugi ratusan juta rupiah. Modus penipuan lewat jual beli sapi. Terduga pelaku dilaporkan ke polisi karena telat membayar sisa uang pembelian sapi dari waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tim Ewako Resmob Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Satreskrim Polres Sinjai menangkap SH dan rekannya KH di salah satu hotel di Makassar pada Selasa malam. SH yang merupakan PNS asal Sulawesi Barat diduga menipu seorang petani dengan modus bisnis jual beli sapi.
Saat itu korban mengirimkan 24 ekor sapi kepada SH setelah menerima uang muka 85 juta rupiah dari total transaksi 204 juta rupiah. Namun hingga tenggat waktu yang sudah ditentukan, SH tak kunjung membayar sisa uang jual beli sapi tersebut lebih dari 100 juta rupiah, sehingga korban melapor ke polisi. SH mengakui terlambat melakukan sisa pembayaran karena sapi yang akan dijual tiba-tiba terserang penyakit, sehingga sapi itu dijual rugi kepada pengecer daging. Tanya memang tiba ini apa dia lihat padahan juga ada kurang sehat dua, kata-katanya hampir mati, akhirnya dipotong, itu sudah rugi memang. Oh, dijual rugi pada saat Iya kan tinggal 3 juta kayaknya ini dia panggilan. 3 juta dijual pada saat itu. Iya karena sudah tapi ini resiko memang begitu. Dan suka bisnis. Saya ini terakhir komitmen, saya bilang insya Allah bulan 10 Pak mau selesai. Bulan 10. Bukan saya rencana juga mau urus kredit begitu. Gitu ya. Iya, saya komunikasi kemarin itu. Dari penangkapan ini, polisi menyita 2 unit ponsel sebagai barang bukti. Kedua terduga pelaku juga dibawa ke Polres Sinjai untuk diperiksa lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, pemerintah Kabupaten Maros dan polisi merazia truk tambang yang melintas di Jalan Poros di Maros. Razia itu sebagai bentuk sosialisasi agar sopir truk mematuhi aturan operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Rabu siang, Bupati Maros, Khaidir Syam bersama jajarannya beserta polisi memberhentikan satu persatu truk tambang yang melintas di Jalan Poros Mangempang, Kecamatan Moncong Loe. Petugas selalu memeriksa kelengkapan truk. Pada razia ini petugas menemukan beberapa pelanggaran seperti pelindung roda truk keluar dari batas yang sudah ditentukan. Bupati Maros meminta agar sopir terlebih dahulu membersihkan roda sebelum keluar dari lokasi tambang. Ia juga menyodorkan surat berisi aturan operasional kepada sopir truk. Truk yang melanggar aturan tidak ditindak karena saat ini masih tahap sosialisasi hingga sepekan ke depan. Kesempatan kali ini kita kembali melakukan sosialisasi dan setelah sosialisasi mungkin hampir pekan ke depan, setelah itu kita akan melakukan tindakan yang lebih tegas kepada seluruh truk-truk yang melanggar. Seluruh kendaraan tambang diwajibkan mematuhi aturan operasional yang telah ditentukan. Berikut aturannya. Bahwa tadi juga dan saya sudah melalui tadi bahwa kendaraan-kendaraan tersebut memang yang pertama harus layak jalan, kemudian juga kendaraan pengemudi yang memiliki SIM dan juga memiliki beratnya itu tidak lebih 8 ton, kemudian ada jamnya juga, jamnya itu karena jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian kecepatannya tidak boleh dari 40 km per jam. Nah, itu. Sosialisasi ini merupakan tahap kedua yang digelar pemerintah Kabupaten Maros bersama Polres Maros. Penindakan tegas akan mulai diberlakukan pada pekan depan bagi kendaraan tambang yang tidak mematuhi aturan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.